kita akan membuat website design dengan Adobe XD. Ini tampilan utamanya. Teman-teman bisa melihat ini ada recent, ini desain-desain yang pernah kita buat. Kemudian kalau di atasnya ini ada artboardnya untuk HP, mobile, ini untuk web, untuk post kayak ada Twitter, ada Facebook, Instagram, dan YouTube. Ini kalau mau custom ukurannya, lebar dan tingginya. Di sini kita pakai web aja ya. Klik. Oke, ini ukuran defaultnya ya. Di sini kita bisa simpan. Ini namanya bisa kita ganti, diklik aja. Misalnya fundament Adobe XD. Baru bisa kita save. Nah, ini namanya ada artboard, bisa digeser-geser. Bisa kita kasih nama artboard, kemudian di enter. Nah, kita jelaskan satu-satu ya. Insya Allah kita akan menjelaskan tiga materi ini. Ada tools, property, interaksi dan antar objek. Klik kanannya, ini ada klik kanan, simbol dan layer, clipping max, prototyping sama export. Kita besarkan dulu. Ya, kurang lebar, kita tarik. Oke. Taruh di pinggir aja. Oke, pertama tools dan properties. Di kiri ini semua namanya tools. Pertama ada select. Ini select ya buat ngegeser-geser. Kemudian ada rectangle. Kita bisa buat kotak persegi panjang. Seperti ini. Tinggal ditarik aja. Tekan terus ditarik. Kalau mau nge-delete tinggal klik delete. Kemudian kalau ingin persegi panjang yang presisi, kita bisa tekan shift, kita tarik, shiftnya tetap ditahan ya, selama di drag, shiftnya ditahan, kemudian dilepas. Kalau udah, nah di sini di tools ini dia punya properti ada di kanan. Pertama dari W ya, ini width bisa kita ganti 500, height-nya bisa kita ganti 1000. Jadi dia berubah. Nah, karena ini masih rectangle, biar kita bisa select, kita klik ini select. Lalu kita bisa gerak-gerakan. Biar warnanya jelas, bisa kita kasih warnanya di sini. Klik fill, kita kasih warna merah. Oke. Iya. Terus ini juga bisa kita panjangkan dari sini. Bisa kita pendekkan dari sini juga, atau dari pinggirnya juga bisa. Oke, di sini properti width sama height sudah jelas. Kemudian kalau misalnya pengen presisi, ini bisa digembok. Jadi pertambahannya sesuai. Misalnya 100. Ini jadi 98, jadi sesuai pertambahannya. Kita balikan aja. Kita buka lagi nggak apa-apa. Biar jadi kotak 300. Oke. Sini X sama Y ini posisi ya, posisi di sumbu X 200 kegeser, di sumbu Y 200 ya ke bawah. Kemudian ada rotasi, rotasinya bisa 45 derajat, 90 lagi atau 0 derajat ya, posisi mula. Kemudian untuk ini ada mirror, flip horizontal, kalau ini flip vertikal. Ini kalau kita buat contoh aja ya, 10, 20. Kalau kita flip horizontal, dia belok ke sini ya. Flip lagi, aslinya. Kalau dia vertikal, begini, hampir nggak kelihatan ya. Cuman kalau misalnya dia teks ya, teks, nanti kelihatan banget. Di flip, nah kelihatan ya. Tuh, kelihatan banget. Itu tadi, terus kalau mau delete tinggal klik delete. Kita balikan lagi,
ke 20 jadi 0 rotate-nya. Kemudian ini bisa dicoba-coba tuh. Ini juga bisa dicoba-coba. Belum bisa dipakai ya. Ya belum bisa dipakai. Ini untuk prototyping, nanti belum dipakai. Ini responsif, biar responsif nanti di HP atau di website. Kemudian di appearance-nya ini kita buka dulu ya. Kemudian appearance ini buat opacity ya, bisa ditarik, warnanya makin mudar, opacity. Tentu saja bisa diganti-ganti, ini darken, bisa multiply, kita normal aja ya. Kemudian ini untuk border radius, kalau yang kiri ini semuanya ya, ini misalnya 40, dia radiusnya ada 40. Kalau semisalnya pengen salah satunya doang, kanan atas atau kiri bawah, nah klik yang ini. Nah kalau ingin yang pengen defaultnya dia 0, defaultnya ya 0 0 0. Nah ini dimulai dari kiri atas. Jadi kalau misalnya pengen bundar yang kiri atasnya, misal 40. Nah ini kiri atas. Pengen kanan bawah, maka di sini kanan bawah. Oke, ini udah. Ini fill tadi ya, kita bisa ganti warna. Hitam, merah, putih. Atau di sini juga bisa ganti hijau. Atau warnanya juga bisa dipudarkan di sini opacity-nya. Atau kita juga bisa ngambil warnanya dari ini pakai P-color. P-color kita ngambil warna biru nih. Biru. Jadi kita sesuai gambar atau warna yang kita ambil. Nah, kalau kita lihat nih, kalau kita zoom itu bisa di MacBook bisa 2 jari ya. Atau di Windows bisa dikontrol terus scroll itunya, mouse-nya bisa di scroll aja. Itu ada border ya. Ada garis. Itu namanya border. Kalau yang dalamnya fill. Kalau menghilangin border, tinggal centangnya dihapus. Nggak ada ya. Mau diadain lagi, tinggal centang. Sama juga fill juga gitu. Gitu ya. Biar bordernya kelihatan, size-nya kita tambahin ya 10 misalnya. Oke, 10 ini bordernya. Terus ini ukurannya. Dash itu apa? Dash itu nanti kayak putus-putus. Kita kasih 10 ya, 10. Kemudian gap ini baris yang kosong antara ini nih. Contohnya kita kasih 20 biar beda. Nah, makin ini ya, makin renggang ya. Jadi gap itu renggangnya, dash itu ya titik-titiknya ini. Kemudian bawahnya nih, bagian bawah ada properti ini inner, jadi defaultnya itu di dalam. Bordernya bisa ditaruh di luar atau bisa ditaruh di tengah. Tapi defaultnya di dalam. Oke, itu aja. Ini kita jadi balikan aja jadi 0. Ini balikan. Ini juga bisa dari sini ya. Ini bisa dari sini juga, sama aja bisa. Yang bulat ini kita tarik bisa. Sip. Nah, di sini juga defaultnya dia gini ya, lancip gini ya. Bisa kita buat bulat dari sini atau kayak dipotong itu kayak gini. Sip. Kemudian ini kita hapus dulu bordernya. Kita belajar shadow ya. Shadow itu bayangan. Kalau ini kita klik, jadi kayak ada bayangannya itu ya. Biar lebih jelas. Ini ada X Y ya. Kalau X nanti dia ke kanan bayangannya, misalnya kita tambah 10. Tuh, ada bayangan 10. Y-nya 10 juga. Terus blurnya kita tambah 20.
jadi warnanya gitu. Terus bisa dikasih warna nih, pengennya blurnya warna apa, warnanya merah misalnya, opacity-nya pengen dinaikin misalnya itu ya. Itu masalah blur. Itu background blur ya, bisa juga objeknya, bisa objeknya, berarti objeknya sama-sama blur ya. Biasanya backgroundnya doang sih, biasanya backgroundnya aja. Oke, ya itu aja kalau untuk yang kotak. Soalnya udah jelas semua, udah kita ambil semua. Kemudian lingkaran, sama lingkaran tinggal ditarik aja. Terus kalau misalnya pengen lingkarannya presisi, shift-nya ditahan di lingkaran yang presisi, warnanya kasih merah. Terus bisa ini nih, ada linear gradient, radial gradient, bisa dicoba-coba. Linear, ini diklik dulu, pengen warna apa, biru misalnya. Ini diklik, pengen warna apa, misalnya merah. Di gradient ya, di cantik. Ininya sama, nggak beda. Ada bordernya, kalau mau dihilangin dihapus bisa. Dikasih shadow juga. Oke, ini segitiga juga sama ya, sama. Nah, untuk garis ini diklik dan ditahan. Kalau pengen presisi lurus, klik shift, ini lurus ya, 45 derajat lurus, ke bawah juga lurus. Jadi kalau nggak di shiftnya nggak diklik, nah dia kemana-mana ya. Udah. Terus kalau ingin membuat objek yang tidak beraturan, kayak membuat gambar muka, bisa pakai pen tool. Taruh di sini, kita bisa tarik. Dan kita atur. Terus lanjut lagi, buat lagi. Kayak begini ya. Oke. Isinya buat muka atau buat objek-objek yang bukan kotak bulat dan segitiga ya. Ini pakainya pen tool. Kalau udah ini bisa jadi objek, kita bisa kasih warna. Contohnya warna hijau. Terus bordernya kita bisa hilangin. Itu ya. Bisa digedein. Kita juga bisa ubah-ubah juga ininya. Bisa kita ubah lagi biar sesuai dengan apa ini. Oke. Pen tool udah, kemudian teks. Nah, untuk teks dia ada properti tambahan. Ini adalah teks ya. Untuk teks sendiri ini sama ya. Dia punya properti tambahan teks. Di sini dia nggak pakai width atau height. Untuk besaran teks bisa langsung dari sini. Bisa kita coba jadi 100, 20, biar kelihatan 50 ya. 50 aja. Terus bisa diganti nih mau pakai apa. Defaultnya Helvetica New. Bisa ganti nih. Kalau yang biasanya pakai Arial, ini ada Arial, Adobe Clean, Albayan, terserah. Beda-beda. Cuman defaultnya dia Helvetica New ya. Ini reguler, bisa italic, atau bisa medium. Medium itu agak bold ya, tengah-tengah, atau bold. Tuh. Nah, kemudian untuk select, kita select lagi. Ya, bisa digeser-geser. Nah, kemudian ada AF nih ya. Ini jarak antara huruf. Bisa kita kasih contohnya 10, kurang kelihatan ya. 100 aja ya. 100. Nah, jadi ada jarak 100 antara huruf-huruf ini. Kemudian kalau misalnya kita enter, ini adalah teks juga. Kemudian kalau bedanya sama yang kanan ini
dia spasi karakter ini ya, ke bawah ya, atas bawah ya, vertikalnya. Kalau kita kasih 100 dia makin menjauh. 0 coba nggak bisa ya, defaultnya 61. Terus kalau misalnya pengen dideketin gimana kan? Nggak gampang, karena defaultnya dia 61. Kita buat nggak gitu, kita buatnya teks baru lagi. Ini adalah teks, nah baru jadi ini yang dideketin. Nah, oke, sip. Kemudian ini ada rata tengah kanan. Ini kapan? Kalau kita rubah jadi mode kayak area teks. Nah, kalau di area teks dia bisa di ini, areanya bisa diperbesar. Jadi bisa di tengah, atau kanan, kiri, tengah. Defaultnya di kiri. Tapi kalau yang ini satunya, ini nggak bisa ya. Kalau kita tarik, teksnya juga ikutan gede. Bisa kita kasih garis bawah, garis tengah bisa, dan sesuai dengan ini. Dan yang lainnya sama, yang lainnya sama. Kemudian itu teks sudah. Kemudian ada artboard. Artboard ada banyak ya. Ini kayak di pengatur di awal kita mau buat apa. Ini bisa di sini. Ini kancah besar. Ini enggak terlalu ya, karena kita bisa 2 jari aja di MacBook. Oke, itu singkat dari tools dan property. Kemudian kita lanjut ke interaksi antar objek ya. Sekarang kita buat lagi baru interaksi antar objek. Kita kasih warnanya merah. Kemudian kita buat lingkaran, warnanya biru. Oke. Nah, kita udah punya ini. Ininya tak saya gedekan. Nah, interaksi antar objek, misal kita pengen rata atas semua sama, berarti kita select dua-duanya. Bisa gini, drag, atau bisa tekan shift, dipilih ya, tekan shift, atau di select gini. Itu ya. Dan ini untuk rata atas, ini untuk rata bawah, ini untuk rata tengah. Untuk rata kiri ini, rata kanan ini, nanti rata tengah. Ini agak saya lebarin nih biar kelihatan ya. Rata tengah, kanan, rata kiri. Ini kita rata tengahin, kemudian tengah. Nah, kemudian ada istilahnya kayak union ya, union. Kayak menggabungkan. Ini kalau kita klik nyatu, terus kalau misal mau kembali gitu itu bisa Ctrl Z atau Command Z. Kemudian ini bisa dicoba, dia motong. Bisa lagi, saya taruh bulatnya di sini, nanti dia motong. Itu ya. Kemudian kita coba lagi, misalnya ini di sisanya ya, gabungannya. Dan yang uniknya yang terakhir ada ini, dia yang kepotong yang di tengahnya, pertemuan. Nah, kemudian ada fitur unik dari Adobe XD, itu namanya repeat grid. Kita coba ya. Kita coba, ini kita masukin sini aja, nggak apa-apa. Terus kita kecilin, tekan shift-nya biar presisi. Taruh di sini. Kita coba namanya repeat grid. Ini repeat grid ini kalau kita tarik ke kanan, keren ya, 3 aja. Bisa banyak yang nyampe terus-terusan. Kita coba 4 lah, nggak apa-apa ya. 4. Kemudian ini spasinya bisa kita atur jaraknya. Tuh. Bisa 50. Ini juga bisa ditarik di bawah. Tuh. Ini kalau buat batik gampang nih di sini ya. Spasinya bisa diatur nih.
buat 50. Udah. If itu repeat grid. Terus kalau mau nggak bisa di ungroup grid. Kalau udah di ungroup kita bisa ambil satu-satu. Bisa diambil satu-satu. Oke, dah. Atau untuk interaksi antar objek. Terus untuk klik kanan. Klik kanan ya. Klik kanan itu ada cut. Cut ya. Biasa bisa di paste, ini copy. Ada paste appearance. Apa itu paste appearance? Jadi yang appearance-nya itu yang dipastekan. Di appearance-nya yang dipaste. Contoh, ini kita copy. Terus kita pastekan di sini. Paste appearance. Jadi yang dipastekan tuh appearance-nya, jadi warna, itunya di border, itu yang dipastekan ke sini. Dan ada lock atau ngedelete, bisa di delete langsung ya, bisa lock. Kalau udah di lock ya, ini nggak bisa digerak-gerakin nih, nggak bisa diapa-apain. Biasanya itu digunakan untuk background, biar backgroundnya nggak gerak-gerak. Kita unlock aja ya kalau mau di unlock. Terus klik kanan lagi, ada hide untuk ngilangin. Terus kalau hilang gimana? Ini kita bisa dilihat di layer ya. Ini di layer ada tanda mata, bisa kita nyalain. Dan ada group. Nah, kalau group untuk menggroup ya, menggabungkan. Ada lingkaran, kita tahan shift, klik sama rectangle. Nah, kalau kita group, ini jadi satu objek. Ini bisa kita pindah-pindah. Terus kalau mau ungroup, tinggal di klik kanan lagi, ungroup. Tuh ya. Nah, kalau di group, kalau kita lihat di layernya, ini kalau kita group, nah, jadi ada grup di sini nih, di artwork. Ada grup. Ini kalau kita buka, ada ellipse sama lingkaran. Itu ya. Kita ungroup. Oke, sudah. Ungroup. Kemudian make komponen, ini menjadikan dia komponen. Nanti kita belajar nanti. Kemudian color to asset, ini buat naruh colornya di asset tuh di sini. Color di sini. Kalau pengen warnanya ditaruh di asset, misalnya kita tambahin ya. Nah, nanti udah ada color nih warnanya. Jadi kalau mau berubah warna, ini merah ya. Jadi sini tinggal diklik, klik aja. Ini untuk naruh di depan atau belakang. Contohnya nih kalau ditaruh gini, bring to send backward. Nah, dia di belakangnya. Bring to front, untuk taruh ke depan. Kalau misalnya objeknya ada banyak, warnanya kita ganti ya. Pink misalnya, gini. Nasi merah, itu ingin kita taruh depan doang nih. Nah, dia paling depan. Kalau to back, dia paling bawah. Kalau bring forward, dia satu-satu ke depannya. Nggak langsung semua. Gitu ya. Oke, itu aja sudah. Untuk klik kanan. Kemudian simbol dan layer. Ini namanya layer. Jadi induknya itu namanya artboard. Ini kalau diklik nih artboard ya. Klik 2 kali. Jadi ada 2 bagian, ada artboard, ada pasteboard. Pasteboard nih yang di luar artboard. Ini masuknya di pasteboard. Kalau ini nanya artboard dalamnya. Dalam artboard ada 3 objek. Kemudian ada aset. Kita bisa nambahin warna di sini. Misal nih pink. Kita mau kasih warna, ya udah diklik plus, ada pink. Nanti kita bisa ngubah warna lewat sini aja. Gitu. Terus karakter style itu buat teks. Bisa kita buat teks Arial. Terus warnanya medium. Oh nggak ada, reguler. Gedenya 10. Nah kita bisa tambahin nih. Kalian bawa laptop nggak? Sip ya. Kita rubah.
20. Oke, ini ada. Jadi dia kesimpan di sini. Jadi kalau mau ada teks yang lain bisa ngikut di sini. Kemudian ada clipping max. Clipping max itu kayak buat gambar ya. Ini kakak udah punya gambar nih. Gambar contohnya mana ya? Ini ya. Untuk masukin gambar tinggal drag aja, drag, taruh. Gini ya. Kita pengen ngambil gambarnya bulat. Jadi ini bulatannya taruh di atasnya. Nah, ingat ya di sini ya. Ini kita lihat ke layer. Gambarnya kan paling atas. Kita ellipse taruh paling atas. Kita agak gedein. Nah, biar bisa di max, klik kanan. Diselect dulu ya dua-duanya ya. Lingkaran, terus fotonya. Terus max with shape. Jadi bulat. Klik 2 kali untuk geser-geser. Untuk ngegedein lingkarannya tuh bisa. Sip. Itu clipping max. Kemudian untuk prototyping, nah insya Allah setelah project yang nanti kita buat. Dan untuk export ini kita select yang mau kita export, kemudian file, export, selected, klik, kita kasih nama, kemudian kita pengen di export sesuai yang kita inginkan. Kemudian lingkaran foto kita export. Oke, sudah. Mungkin itu aja pengenalan fundamental Adobe XD yang perlu teman-teman pahami semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.